Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar yang berbahagia, mari kita tetap semangat walaupun pada masa pandemi. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 mata kuliah pembelajaran IPS di SD akan menyajikan sebuah video pembelajaran tentang sumber daya alam hewani. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Sugeng Wibowo. Yang kedua Nurul Umayyah, yang ketiga Leli Inayah, dan yang keempat Fatma Nurul Mawaddah. Materi pokok pada pembelajaran kali ini yaitu perikanan dan peternakan. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi tentang perikanan laut dan perikanan darat. Kemudian, siswa dapat mengidentifikasi tentang peternakan hewan kecil, dan siswa dapat mengidentifikasi peternakan hewan besar, serta siswa dapat mengidentifikasi peternakan unggas. Untuk materi yang pertama, yaitu perikanan, kita awali dengan pengertian perikanan. Perikanan merupakan semua atau segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya ikan. Perikanan sendiri dijadikan dua bagian besar. Yang pertama, perikanan darat, dan yang kedua, perikanan laut. Untuk perikanan darat, yaitu pengelolaan sumber daya ikan yang dilakukan di wilayah daratan. Dapat dilakukan di kolam terpal, kolam plastik, kolam tanah, kolam bak semen, ataupun di tambak-tambak di pesisir pantai. Hasil dari perikanan darat, misalnya ikan gurame, ikan nila, ikan patin, ikan lele, ikan mas, dan masih banyak yang lainnya. Adapun untuk perikanan laut adalah pengelolaan sumber daya ikan atau pemanfaatan sumber daya ikan yang dilakukan di wilayah laut. Dapat dilakukan dengan karamba apung, karamba ikan, atau dengan cara nelayan menangkap ikan di laut. Hasil sumber daya ikan laut atau perikanan laut misalnya ikan tongkol, ikan kakap, lobster, cumi-cumi, dan masih banyak yang lainnya. Demikian materi tentang perikanan. Akan dilanjutkan oleh teman-teman saya materi peternakan. Setelah kita mempelajari tentang perikanan, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis peternakan. Berdasarkan jenis hewan yang diternakan, peternakan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yakni yang pertama peternakan hewan besar, yang kedua peternakan hewan kecil, dan yang ketiga adalah peternakan hewan unggas. Peternakan hewan besar membudidayakan hewan-hewan yang bertubuh besar seperti sapi, kuda, dan kerbau. Ternak hewan bertubuh besar diambil manfaatnya dalam bentuk susu, daging, kulit, dan tenaganya sebagai alat transportasi. Selain itu, kotorannya dapat digunakan sebagai pupuk alamiah yang diperlukan dalam usaha pertanian dan perkebunan. Hewan ternak besar yang sangat potensial untuk dibudidayakan adalah sapi. Jenis sapi yang biasa dibudidayakan terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah sapi potong dan yang kedua adalah sapi perah. Pembudidayaan sapi potong banyak dijumpai di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara. Sedangkan di daerah persebaran sapi perah antara lain di Lembang, di Grati, dan di Boyolali. Daerah yang paling cocok untuk pemeliharaan sapi perah adalah kawasan pegunungan atau dataran tinggi. Hal ini sangat berkaitan dengan salah satu syarat hidupnya, yaitu berada di suhu yang sejuk. Kerbau merupakan ternak besar kedua yang banyak dimanfaatkan tenaganya oleh penduduk. Binatang ini
banyak dipelihara di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, juga terdapat di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Hewan ternak besar lainnya adalah kuda. Ya, hewan ini banyak dimanfaatkan sebagai alat transportasi yang utama sebelum ada sarana transportasi kendaraan bermotor. Nah, tadi kita sudah belajar tentang ternak besar. Kali ini kita akan belajar tentang ternak kecil. Ternak kecil terdiri atas jenis domba atau biri-biri, kambing, dan kelinci. Usaha peternakan ini ditemui hampir di seluruh wilayah tanah air, walaupun dalam skala yang kecil. Di wilayah pedesaan, usaha pemeliharaan kambing dan domba umumnya merupakan sampingan dari usaha pertanian. Ada dua jenis cara yang dilakukan penduduk dalam memelihara hewan ini. Yang pertama, dengan cara digembalakan di tegalan. Yang kedua, dengan cara dikurung di kandang. Hanya sesekali dilepas untuk digembalakan. Selain dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi masyarakat, manfaat lain yang didapatkan dari kambing adalah yang pertama, dimanfaatkan kulitnya, susunya, dan bulunya. Kulit merupakan bahan baku dalam pembuatan tas dan sepatu. Sedangkan bulu kambing digunakan dalam pembuatan kain wol yang harganya relatif mahal. Sedangkan kelinci biasanya tinggal di dataran yang tinggi karena hewan ini cocok hidup di daerah yang sejuk. Tadi kita sudah belajar tentang peternakan hewan besar dan peternakan hewan kecil. Nah, kali ini kita akan belajar tentang peternakan unggas. Mungkin kebanyakan dari kita sering mendengar sebutan hewan unggas. Apa sih pengertiannya? Dan hewan apa sih yang termasuk jenisnya? Dan juga apa sih manfaatnya? Nah, unggas adalah jenis hewan ternak kelompok yang memiliki ciri-ciri seperti burung. Biasanya hewan-hewan unggas sering dijadikan sebagai hewan ternak karena mudah dalam perawatannya. Hewan ini juga memiliki manfaat yang begitu banyak. Misalnya hewan ini contohnya ayam, itik, bebek, dan angsa. Manfaatnya dari peternakan hewan unggas ini yaitu dari dagingnya dan telurnya. Daging dan telurnya bisa dimanfaatkan sebagai konsumsi masyarakat, sedangkan bulunya bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan, misalnya kemoceng. Selain itu, kotorannya juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kandang alami untuk berbagai jenis tanaman. Nah, kali ini kita telah belajar tentang perikanan dan peternakan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.